Ini sebenarnya baru dicas setelah 3 hari nih. Setahan banting itu gitu. Aman. Iya. Tuh. Masih bisa? Seunik itu. Oh, DD. Oh, segini. Nah, ini apa? Dari segi tahan banting, tahan air, dan ini juga tahan percikan api. Fire. Halo semuanya, kita kembali lagi di channel COGS on Tech. Nah, di kali ini video ini mungkin agak sedikit berbeda dibanding video-video sebelumnya. Karena di video-video sebelumnya kan kita langsung review HP. Tapi kali ini ada yang lebih spesial karena kita langsung eksekusi satu HP terbaru dari Samsung yang katanya paling tahan banting nih. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama. Kali ini aku nggak sendiri karena ada tamu spesial kita, Mbak Caroline dan Mas Nanda. Hai. Sehat Mas, Mbak? Sehat. Mas Nanda dan Mbak Caroline, mungkin ini tuh podcast pertama kita ya. Jadi kurang lebih akan membahas putar gadget Samsung ini nih. Nah, mungkin boleh perkenalan diri dulu ke teman-teman COGS? Oke, nah kalau aku sendiri itu sih aku sendiri tuh di perusahaan aku, di kantor aku tuh aku sebagai Randred Sales Mobility. Jadi kayak aku yang menjual barang-barang produk Samsung gitu. Oh, khusus Samsung berarti? Benar. Kalau brand lain dipegang oleh tim lain lagi? Tim berarti? lain, iya Oh. gitu. Kalau saya sendiri memang bagian technicalnya. Kalau si Caroline ini bagian sales, saya bagian technicalnya. Oh. Yang lebih mendetail tentang device-device-nya dan lebih bahas yang bagian technicalnya. Kira-kira gitu. Oke, jadi ini sepaket nih berarti ya. Satunya langsung soft selling, belakangnya langsung ada teknikalnya nih berarti ya. Biar nanti enak nih ngejelasinnya. Oke, langsung berarti ada kalau yang backup misalnya customer nanya, ini di belakang layar gimana nih? Oh, ini langsung ada ya Mas Nanda. Bener. Oke. Gitu. Nah, Mas dan Mbak, ini kan just information aja. Untuk video kali ini tuh podcast perdana dari COGS on Tech ya. Tentunya ini tuh spesial banget. Kira-kira apa nih Samsung apa yang dibawa sekarang untuk kita eksekusi sampai tuntas? Nah, jadi kita berdua nih di sini mau ngenalin ke semuanya tuh kayak mengenai produk yang langka lah, yang orang nggak tahu gitu. Langka? Iya, maksudnya yang jarang ada di publik gitu. Jadi kayak ada di business to business B2B. Nah, jadi aku bawa produknya ini. Wah, Produk ini. Samsung, ya. Ini Namanya Samsung apa nih? Nah, ini kalau ini Samsung X-Cover 5 atau Samsung rugged X-Cover device. 5. When on the field, Ya. Iya. Nah, mantap. Mungkin ini boleh sedikit dijelasin nih, Mbak, mengenai HP ini tuh kira-kira secara general aja nih. Nah, jadi secara general itu ini handphone merupakan handphone rugged device. Jadi kayak yang dimana rugged device ini maksudnya yang produknya itu dia tuh bisa dipakai untuk di industri manufacture. Jadi kayak dia ini didesain untuk yang tahan banting, tahan api, cuaca ekstrim, di cipratan air dan lain sebagainya gitu. Nah, ini kan terbilang langka. Benar. Dan masih baru ya ini. Ini tuh dirilisnya kapan nih, Mbak, nih HP ini? Kalau ini sih dirilisnya sebenarnya lumayan lama sih. Tahun lalu ya? Sekitaran 2021. 2021. Ya, 3 tahun lalu sih. 3 tahun lalu. Ya. Tapi tetap gak Tapi hype-hype banget. Nggak begitu hype, cuman masih bisa ngikutin sama software update-nya juga. Jadi misalnya nih, kalau sekarang Android udah ada versi 14 atau 13 lah ya. Paling baru 14. Ini masih bisa ngikutin sampai Android 12, bahkan kayaknya bakal jadi Android 13 juga. Setahu aku kan Android biasa untuk software update-nya sekitar 7-8 tahun lah ya. Iya. Berarti ini masih panjang lah untuk Masih software panjang. update-nya ya. Benar. Nah, ini nih usut punya usut yang tadi Mbak Caroline sendiri bilang tahan banting lah, cocok untuk konstruksi dan sebagainya. Ini gimana bisa ada filosofi tersebut? Filosofi tahan banting lah atau apa? Mungkin HP ini spesial di apanya gitu? Oke. Nah, kalau itu mungkin Mungkin Kan bagian Anda bisa aku yang jawab, jelasin. ya. Boleh, Jadi silakan. kalau rugged device ini memang didesain sama Samsung sendiri karena memenuhi kebutuhan konsumen juga kan. Karena konsumen ada yang kok kayaknya kita butuh nih yang buat kerja, apalagi buat yang outdoor terutama. Terus kita butuh yang bener-bener tangguh, apalagi buat yang sering di luar ruangan atau yang kena panas, apalagi yang kayak di kayak industri atau manufacture atau yang mungkin kayak pekerja di luar ruangan kayak yang
kuliah atau yang mesin gitu kan. Nah, akhirnya diciptakan yang Rajit device ini. Ini udah yang seri kelima dan mungkin secara spek nggak begitu wah ya kayak yang device-device sekarang yang lain ya. Tapi memang setahan banting itu gitu. Wih, Aman. kaget. Bener-bener dipraktekkan loh Mas. Gak expect banget ini, tapi itu berarti bener-bener setangguh itu ya HP ini ya. Ya, Secara dari aku nonton untuk di YouTube-nya sendiri di Samsung itu bener-bener kayak di orang-orang pekerja tambang, pekerja industri, dan bahkan HP-nya tuh bener-bener jatuh ketek gitu. Udah santai aja gitu kayak tinggal dielus debunya kayak nggak ada. Nggak ada retak gitu loh. Gak ada bekas apa-apa. Paling cuma bekas solasi aja. Tapi itu berarti emang HP-nya asli begitu ya Mas? Iya. Oh, nggak ada tambahan. Nggak ada casing apa-apa. Memang dari bentuknya aja. Tapi kan pakai casing ya ini ya. Iya. Kayak pakai Ada casing gitu. casingnya yang Iya, hard jadi aku case gitu kira ya. ini kayak pakai casing gitu, ternyata enggak. Nah, HP ini terbilang cukup oke dan tangguh ya berarti ya. Benar. Tapi tadi balik lagi, kenapa masih jarang terekspos HP ini? Nah, kenapa masih jarang? Sebenarnya bukan jarang terekspos sih, Mbak. Jadi dia ini memang dikhususkan atau di sell, Ditargetkan ya? iya di sellingnya itu hanya untuk khusus bisnis to bisnis. Jadi tidak ke bisnis to customer gitu. Jadi dia, Samsungnya sendiri memang tidak open untuk ke bisnis to customer gitu. iya. Berarti untuk di gerai-gerai lain tuh berarti HP ini nggak dijual bebas berarti Benar. gitu ya? Jual bebas, Iya. khusus ke bisnis sama bisnis aja gitu. Oh, berarti kalau misal kita orang customer biasa mau beli itu nggak bisa, harus dari bisnis gitu ya? Benar. Oh, lumayan spesial HP ini ya. Jadi Iya. agak susah didapatkan ya kurang lebih Benar, kayak makanya gitu. dia tidak ada pernah dipromosikan di TV atau di billboard itu nggak ada. Makanya pantas jarang orang yang review secara langsung kayak Bener. berseliweran di sosmed lah. Hmm. Nah Mbak, tadi kan udah dijelasin singkat mengenai HP ini. Ya. Aku masih kepo nih sama spesifikasinya. Kenapa bisa dibilang HP Hercules lah? Oke. Untuk spesifikasi mungkin aku jelasin singkat aja ya. Untuk speknya sendiri nggak begitu wah ya. RAM 4, internal 64 GB. Untuk prosesornya sendiri juga Exynos sih, bawaan Samsung biasa. Terus kameranya juga nggak begitu besar, cuma 16 megapiksel. Nah, cuman memang dia ada bagusnya itu di build-nya, build Oh, build quality-nya. quality. Build quality-nya, terus dari bentuknya juga nih dia ada agak bentuknya ada polanya gitu. Itu memang didesain biar tahan banting juga. Kok pola melengkung seperti itu langsung ya? Terus juga dia masih punya fitur yang mungkin udah jarang banget ditemuin sama HP sekarang, itu baterainya masih bisa dilepas. Casingnya masih bisa dibuka juga. Jadi kalau misalnya baterai habis tengah jalan bisa diganti tinggal baterai pasang cadangan. lagi. Iya. Benar. Betul. Oh, jadi emang ini sebenarnya HP agak balik lagi ke zaman dulu ya, Iya. tapi tetap dipakai di efisiensi untuk zaman sekarang. Benar. Gila. Dan ada fitur hiddennya juga. Jadi khusus untuk Samsung S Cover series itu ada satu tombol unik di sebelah sini. Yang mana bisa jadi shortcut untuk aplikasi-aplikasi, misalnya aplikasi kerja atau aplikasi yang memang dibutuhkan saat kerja dan dalam keadaan darurat atau cepat lah. Misal ini Contohnya? kita set sebagai apalagi kayak yang pekerja tambang gitu kan, listrik di daerah gua gelap gitu kan, tinggal nyalain ini aja. Sorry. Jadi flash. Udah bisa jadi shortcut flash. Nah, cuman yang bikin dia bagus itu karena dia build quality-nya. Build quality-nya itu dia ini juga bentuknya ada khas gitu kan. Iya. Nah, ini yang bikin dia bisa tahan banting juga. Misalnya nih, aku coba ulangi lagi banting. Sampai Ya. bergema. Dia nggak masalah, masih bisa dipakai. Nah, terus lagi layarnya juga nggak ada yang spesial sih. Nah, sama ada satu fitur yang mungkin udah jarang ditemukan di HP-HP yang sekarang. sekarang. Misalnya ini. Jadi baterainya tuh masih bisa dilepas terus diganti lagi sama yang baru. Tapi ini kita bisa beli baterai cadangannya atau Ada gimana? kok, ada harusnya masih disediakan Baterai sama packnya Samsung. masih ada ya? Ya. Ya ampun, bisa sampai segitu. Jadi kalau misalnya baterainya habis bisa diganti dulu. Bisa. Jadi kita gak usah pakai power bank lah ya intinya. Nggak Karena perlu kan power bank. ini emang dirancang khusus untuk orang-orang yang mungkin susah di sinyal Ya, atau listrik yang dan di lain daerah-daerah sebagainya yang ya. susah gitu.
Oh. Apalagi walaupun dia baterainya yang model lama gini yang bisa dilepas, tapi baterainya awet kok. Apalagi buat yang buat kerja di luar ruangan gitu awet juga. Tetap Untuk gak gelembung ya baterainya Oh, enggak ya. misal pun gelembung juga tinggal ganti aja. Ganti lagi yang Iya, baru ya. nggak perlu ke Jadi gak usah ganti gitu kan. servis, ganti HP lagi nggak perlu ya. Lumayan menghemat budget sih ini guys. Nah, terus untuk Samsung X Cover ini ada satu fitur yang khusus X Cover series yang memang khas. Jadi ada tombol di sini, warnanya beda sendiri. Itu memang bisa digunakan sebagai shortcut. Shortcut. Aplikasi misalnya kita mau set nih, apalagi kayak contohnya di pegawai tambang gitu kan, gua gitu kan pasti gelap tuh. Nah, itu kita tinggal nyalain aja tuh. Langsung aja ya kayak Iya. sekali klik Sekali klik aja bisa nyalain flash. Kalau misalnya mau diganti bisa Mas. bisa diganti bisa. Ini misal ini kan kalau sekali pencet kan buat flash. Ya. Kalau ditekan tahan dia buka kamera. Kamera. Nah, bisa diganti di settingnya. Ini ada opsi buat ganti. Misalnya aku ganti ke Setting kamera bisa ya. Kamera atau yang ini ganti flash gitu, balik. Gitu kan. Udah. Tinggal sekali tap jadi kamera, tekan tahan jadi flash. Oh jadi ini agak sedikit mempermudah gerakan ya. Jadi gak usah buka lock screen dan sebagainya. Iya, Bener. Mantap. Apalagi buat yang pekerja gitu kan pasti butuh cepat, butuh Iya. darurat, dadakan gitu kan. Otomatis pasti yang tombol kayak gini bakal bantu banget. Betul. Nah, apa yang membedakan banget nih selain dari baterai, selain dari tombol shortcutnya itu, apa yang paling membedakan HP Samsung ini dibanding HP Samsung lainnya? Selain yang karena emang eksklusif ya, karena Nggak khusus dijual B2B bebas, aja, iya. tidak dijual bebas. Terus sama tombol yang unik ini, salah satunya juga ada di layarnya. Layarnya ini dia udah udah dibuat memang sedemikian rupa biar dia bisa tetap sensitif walaupun pakai sarung tangan. Apalagi buat yang pekerja luar negeri. Misal contohnya. Jadi misalnya pakai sarung tangan tebel itu kayak sarung tangan Iya. ojol lah dibilang ya. Dia masih bisa tetap tersentuh. Kan kalau kita pakai handphone Iya, device nggak biasa biasa tuh kan. nggak bisa ya. Nah, kalau ini beda. Oh ini Contohnya sensitivitasnya nih, lumayan aku gitu pakai ya. sarung Bener. jari yang ini memang nggak begitu sensitif. Yang sensitifnya kan sisi sini nggak begitu sensitif. Ini dia masih bisa. Atau mungkin aku agak ekstrim dikit, kita pakai ini masih bisa. Walaupun ini bahannya agak tebel. Coba kalau mungkin kita tes di HP biasa kali ya Mas. Bener. Coba. Mungkin coba tes di HP aku nih ya. Ini kalian lihat ini HP aku. Dan kita langsung dites oleh Masnya aja. Misal dia nggak bisa buat lock screen kan? Iya. Gadget ini juga nggak bisa. Nah iya. Tapi untuk yang Samsung S Cover ini, tuh, nah, Langsung bisa kan? kebuka guys. Kayak Bahkan pakai yang sweater yang agak tebel aja dia masih bisa. apa kita harus berpindah ke HP bisnis ini? Sebenarnya nggak perlu ya. Iya, dan ini mungkin bisa dijadikan opsi HP kedua kalian kalau misalnya emang butuh banget buat pekerjaan berat. Bener. Apalagi Karena memang yang bergerak di bidang industri manufacture. Terus lagi selain layarnya yang super sensitif itu buat apalagi yang pakai sarung tangan, dia juga anti air juga device-nya. Bener. Jangan bilang ini mau langsung dicoba pakai air nih mas. Wah. Nggak ada diguyur. Udah kita coba semprot dulu dikit deh. Semprot dulu deh. Nih beberapa titik nih. Tuh, ada yang tadi kena di sini masih bisa. Aman. Ya, berarti ini benar-benar IP rating 68 ya. Tuh. Nah, IP Aja, 68. airnya aja bahkan langsung nates gitu ke bawah. Berasa di daun talas ya HP Iya. ini. Nggak perlu anti gores, nggak perlu casing lagi. Udah. Tapi berarti ini kalau nggak pakai anti gores ataupun hardcase gitu nggak masalah. Nggak masalah. Ini buktinya udah sering jatuh, udah sering digores juga, aman. Nggak begitu kelihatan ada bekasnya. Wow, atau apa. guys kalian harus lihat HP ini tuh benar-benar sangat kayak dibutuhkan oleh kalian yang mungkin ya sering pekerja di luar, pekerja berat atau yang mungkin HP-nya tuh mungkin sering jatuh dan lain sebagainya. Jadi kayak masih amazed banget gitu sama HP ini. Nah, bersih ya, bener-bener kayak tetap gak ngaruh gitu ya walaupun Bener. dipakein air ya gak ngaruh Iya. gitu. Kan kalau HP biasa dipakein air kan sensitivitasnya semakin berkurang ya. Bener. Kayak kadang dia jalan Suka sendiri nge-lag, ya. ya, gitu. Dia tadi juga padahal kena air kan, tapi Dia gak jalan sendiri nggak ya jalan tetap ya. sendiri. Benar-benar HP yang Jadi dia bener-bener didesain khusus gitu, beda dari device-device yang lainnya. beda dari device Bener. lainnya. Berarti emang pembuatannya dan lain sebagainya semua itu
agak beda dengan lini-lini Samsung lainnya gitu ya. Iya, betul. Wah. Nah, mungkin selain tahan cuaca, tahan air, ini tuh bisa tahan apa lagi nih Mbak? Kalau dari segi fisiknya ya bentuknya ini Iya. kayak dia selain tadi apa dari segi tahan banting, Air, ya. tahan air, dia ini juga tahan percikan api. Api. Ya, Maksudnya kalau misalnya nggak sengaja kena api gitu ya, kayak Iya. keselibet. ya jadi nggak ada mengganggu dari Nggak, bentuk layarnya fisik juga atau nggak. layarnya juga nggak ngaruh. Ya kayak dia tetap normal gitu. Misal nih amit-amit ternyata waktu dicas terus Meledak. konslet gitu kan, otomatis kan ada percikan apinya, itu nggak ngaruh, masih ada beberapa layer security-nya lah, namanya begitu. Ada beberapa proteksi untuk USB-nya, terus di beberapa lubang-lubang yang misal lubang jack headset atau lubang speaker gitu masih ada proteksinya. Untuk air, untuk yang percikan api masih ada proteksinya. Berarti sebenarnya ini cocok untuk pekerja-pekerja di luar sana kayak pemadam Benar. kebakaran, ojol, pekerja-pekerja Benar. konstruksi. Iya. Jadi sebenarnya ini emang dibutuhkan dan semoga perusahaan-perusahaan di luar menyediakan HP ini ya untuk yang pekerjaan berat gitu. Bener. Nah, mungkin kalau dilihat dari spesifikasinya nih, ini tuh cocok untuk di kalangan apa atau user apa yang biasanya paling banyak ngambil untuk HP ini? Nah, kalau dari segi yang lebih sering untuk melakukan pembelian untuk ini biasanya memang untuk yang perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri manufacture gitu sih Mbak. Gitu. Jadi kayak memang rata-rata tuh ya entah di industri yang kayak tambang, terus pabrik-pabrik kayak elektronik atau barang-barang berat gitu. Nah, biasanya rata-rata itu sih yang untuk beli device yang seperti ini gitu. Berarti kayak perusahaan kimia dan sebagainya ini tuh juga tetap aman gitu ya. Bener gitu. Wow, sangat menakjubkan HP ini. Nah, ini mungkin agak sedikit sensitif pertanyaannya. Apa tuh? Dengan berbagai dengan berbagai ketahanan lah, dengan berbagai kelebihannya nih. HP ini tuh harga berapa ya Mbak range-nya untuk harganya gitu. Nah, dari segi harga kayak dilihat dari berbagai banyak kelebihannya ya. Tahan banting, tahan air, tahan percikan air, tahan cuaca ekstrim. Tuh kayak wah, pasti ini karena banyak kelebihan pasti mahal tuh gitu kan. Ternyata dia tidak semahal yang kita bayangkan, tidak semahal yang kita ekspektasi kita. Dia ini harganya itu kisaran 3,9. Berarti masih under 10 juta guys. Ini tuh under 10 juta. Bener. Jadi ya kayak sangat worth it lah ya. Iya, tapi sayangnya tidak dijual bebas ya, itu Bener. maksudnya. Tapi berarti kalau misalnya tidak dijual bebas, berarti kalau misalnya orang yang cuma pengen beli 1, 2, berarti gak bisa juga Kalau untuk untuk pemakaian pribadi, tapi tetap harus pembelian perusahaan berarti. benar. Harus ada kualifikasi yang harus diisi sendiri berarti untuk Iya. kita beli HP ini. Benar. Jadi kayak dia ini memang didesain khusus untuk dedicated gitu. Mantap HP ini. Tapi masih under 10 juta ya, masih kayak Iya. nalar gitu loh Mas. Kenapa masih under 10 juta dengan spesifikasi ini? Benar. Itu tuh di balik layarnya gimana, pembuatannya kayak gimana. Sedangkan kita tahu bahwa Samsung sekarang tuh mahal-mahal semua kayak S24, S23. Itu kan Iya. terbilang mahal ya, tapi tidak mendapatkan ketahanan seperti ini. Benar. Tapi ini masih mustahil lah. Ya benar-benar kayak ya langka gitu ya, benar-benar Iya. langka gitu. Walaupun dia desainnya juga tidak mengikuti kayak perkembangan zaman ya. Jadi kayak dia walaupun tidak mengikuti perkembangan zaman tapi dia ketahanannya kelebihannya tuh jauh lebih banyak gitu. Dan mungkin ini juga yang pakainya mungkin nggak butuh banget gitu loh. Maksudnya nggak butuh banget untuk desain, untuk Betul. layarnya. Jadi emang benar-benar untuk pure kerja gitu loh. Iya, betul. Nah ini kan emang dirancang banget untuk bidang industri maupun konstruksi ya. Karena secara aku baca di internet juga layarnya cukup sensitif seperti yang tadi Mas contohkan. Dan bisa diaplikasikan dengan sarung tangan nih. Be responsible for others. Berarti dengan sementara ojol gitu pakai sarung tangan tebal tetap kebaca HP-nya. Betul. Apalagi ojol kan, pasti Iya. HP-nya ditaruh tuh, udah bahaya, gampang jatuh. Kadang bukan Betul. sering jatuh kan, terus pakai sarung tangan. Soalnya itunya holdernya juga holdernya gampang juga kadang jatuh. kan pasti mereka beli yang murah aja kan. Mm-mm. Kalau udah HP-nya gampang jatuh, riskan jatuh. Pasti pakai sarung tangan biar nggak panas, pasti juga agak susah sensitif. Ini juga sinyalnya bagus nih
buat nangkep sinyal juga. Walaupun dia masih belum 5G, tapi buat nangkep sinyal 4G sama sinyal 3G juga masih bagus. Nah, tapi kalau untuk ojol nih, kan berarti dia sangat-sangat sensitif. Berarti sementara dia kalau misalnya hujan nih, dia tetap harus pakai pelindung atau enggak? Maksudnya pelindung untuk anti airnya atau enggak sebenarnya? Kalau untuk dia pakai untuk sementara aja gitu loh. Oke, kalau misalnya hujan kayak gerimis aja sih masih oke. Enggak usah Kalau dipakai. nggak usah dipakai nggak apa-apa. Terus kalau misalnya hujan agak deras sedikit masih oke. Tapi kalau misalnya udah kayak hujan badai gitu, Iya. tetap masih perlu sih. Tetap perlu ya. Iya, karena kan hujan sama angin, jadi pasti bakal lembab terus ya. ya. Oh, tapi yang penting dia masih bisa dipakai untuk sementara waktu kalau misalnya hujan Iya, banget betul. nih ya. Nggak perlu pakai apa yang pelindung air gitu, waterproof gitu nggak perlu. Iya. Tapi berarti ini dipakai bawa berenang bisa, Mbak? Kalau berenang nggak Oh, bisa. nggak bisa. Bisa sih, tapi cuman kayak jam tangan gitu, jadi cuman bisa direndam berapa menit aja gitu, terus nanti nggak bisa dipakai lagi. Memang ada batasnya lah. Ada Untuk batas waktunya ya? Ada waktu dan batas kedalaman. Oh, jadi kalau misalnya amit-amit kecebur bentar lah gitu Ya, maksudnya. masih Cuma bisa. kecebur Masih aman. bentar. Masih aman. Pas kita pakai lagi gak usah diservis-servis gitu loh maksudnya. Nggak perlu, mungkin cuman perlu dikeringin aja lah. Tetap dikeringin. Misal jatuh di kolam gitu ya, Iya. langsung diambil masih aman harusnya. Karena kan ada anti air IP68 tadi itu. Aduh. HP-HP zaman sekarang ini makin ada aja tapi kenapa tidak dijual bebas gitu. Nah, Mbak dan Mas, mungkin kurang afdol nih kalau nggak ditanya ini. Soalnya kan dari tadi kita cuma bahas kelebihannya ini. Pasti kan orang di luar sana bilang, masa sih HP segitu gak ada kekurangannya Iya, sama betul, sekali nih, betul, gak ada betul. minus-minusnya. Mungkin kalau menurut aku minusnya cuma untuk yang di 5G itu ya. Dan terus aku baca-baca juga ini belum ada untuk fingerprintnya. Nah itu kan mungkin juga agak menyusahkan ya kalau misalnya fingerprint walaupun udah ada shortcutnya. Nah kira-kira ini sangat mempengaruhi nggak sih untuk HP ini? Karena memang dikhususkan buat kerja ya. Mm-mm. Karena biasanya orang kan pekerja udah pakai sarung tangan, pasti Iya. bakal ribet pakai fingerprint. Jadi memang waktu itu didesain memang nggak pakai fingerprint karena mungkin orang kerja gitu jarang pakai yang fingerprint. Jadi memang belum diimplementasikan untuk yang Samsung S Cover 5. Cuman denger-denger sih X Cover yang seri baru katanya Bakal udah ada. bakal ada. Tapi berarti bakal lebih canggih lagi karena fingerprintnya ini bisa deteksi pakai sarung tangan atau enggak ini? Wah, kalau Untuk pakai kedepannya. sarung tangan tetap nggak bisa dong. Tetap gak bisa. Nggak. Berarti tetap harus ya itu, tapi ini untuk Face ID-nya bisa apa nggak bisa juga? Gak ada Mas. Kalau Face ID kayaknya belum diimplementasikan. Yang ada tuh yang di X Cover yang seri terbaru. X Cover seri terbaru ada Face ID-nya. Udah bisa ditambahkan harusnya. Karena udah pakai Android yang terbaru sama OS Samsung yang terbaru juga. Mantap, kalau semakin ada Face ID semakin memudahkan gitu. Udah ditambah shortcut, ada Face ID. Untuk kelemahannya juga kalau yang ini belum fast charging. Untuk yang X Cover 5 Mau bisa belum fast charging. Karena tapi yang untuk X Cover yang seri terbaru katanya udah bisa. Dengarnya sih udah bisa sih. Udah Fast bisa. chargingnya biasa berapa watt? 20 watt? 20 watt ya. 20 watt ya. Tapi ini kalau gak fast charging pun untuk ngecharge-nya emang butuh waktu lama banget atau standar? Standar sih. Sejaman Tadi ya? aku coba sekitaran 20% itu 15 menitan lah. Dari 0 sampai 20 gitu? Iya. Oh mantap juga, berarti kayak cuma butuh sejaman lebih lah ya Iya, buat dia sejaman full lebih. bener-bener ya. Tapi kan berarti awet juga baterai ini gitu Iya, loh, bisa awet. dibilang baterainya awet. Nah baterainya awet ini sehari minimal ngecharge-nya berapa kali gitu? Atau kalau misalnya untuk tergantung penggunaan nih, misalnya Sebenarnya ojol ini kan pakai terus-terusan. Kalau misalnya dia seharian pakai untuk narik gitu, sehari gak cas bisa? ini sebenarnya baru dicas setelah 3 hari nih. 3 hari? Iya, ini baru 3 hari gak pernah dicas kan. Akhirnya baru dicas tadi. Sumpah HP ini tuh guys kayak buat aku benar-benar mikir kayak amazed gitu, kayak ada gitu orang 3 hari baru ngecas HP kan, kita tuh sehari minimal 2 kali lah, sekali lah, ya 3 hari baru dicas tuh apa yang ada di HP ini gitu. Vení, vení, vení. Vení, 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 vení. Vení, 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 vení. Vení, 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 vení. Kayak bener-bener 3 hari baru dicas. Soalnya ya memang cuma dipakai buat apa? Nyambung internet, terus setting-setting kan. Tapi gak pernah dicas setelah itu. Habis dipakai udah lepas, habis pakai udah. Nah tapi kalau misalnya kita penggunaannya lumayan nih, bisa dibilang kita pakai terus, mungkin dipakai buka sosmed ataupun dipakai narik ojol, itu kan bener-bener
apa ya, optimize-nya dipakai terus gitu loh, storage-nya dipakai terus, digenjot. Nah itu emang baterainya tetap tahan atau misalnya bisa sampai 2 harian baru ngecharge? Mungkin kalau bener-bener sampai kerja keras banget ya 24 jam misal streaming YouTube gitu, mungkin ya tetap nggak bakal bisa sampai 1 hari, mungkin cuman berapa 6 jam lah mungkin paling lama. Tapi kalau misalnya dipakai buat kayak ojol atau sosmed, Cukup 1 lah ya, hari cukup lah. sehari dia ngecharge-nya sekali doang Iya, gitu, udah sehari bisa ngecas pagi sekali sampai udah. malam ya. Bener-bener guys, ini 3 hari baru di charge, kayak bingung aja gitu. Nah Mas, itu kan mungkin tadi pertanyaan-pertanyaannya nih, mungkin teman-teman COGS ini juga agak sedikit kepo ini dengan HP ini. Mungkin Mas mau mempraktekkan secara langsung ketahanan dan lain sebagainya dari HP ini, monggo Mas, Boleh. biar teman-teman juga lihat nih HP ini. Untuk lock screen-nya sih standar Samsung biasa ya. Mungkin ini agak ada warna merah yang agak eksentrik lah. Terus untuk kameranya sendiri sih standar karena memang cuma dipakai buat ngefoto kayak dokumen atau ngefoto QR gitu kan, apalagi kalau di pabrik-pabrik gitu. Ini juga udah dilengkapin zoom 2 kali lipat sih, optical, jadi bukan yang zoom digital gini. Nanti masih bisa di zoom lagi sampai 10. Berarti lumayan juga kameranya ya, bukannya maksudnya bukan bapuk banget gitu loh, bukan karena HP jadul tapi kameranya ya biasa aja gitu. Tapi masih mencukupi lah ya. Terus untuk wifi juga ada, tethering juga ada. Mungkin yang perlu di highlight yang ini menu tombol nih. Shortcut-nya. Menu shortcut ini kalau sekali pencet itu dia buat buka kamera, quick setting buat buka kamera. Kalau misalnya tekan tahan, dia buat nyalain flash sama buat matiin. Ada fitur yang lebih spesial lagi nggak nih Mas di HP ini? Mungkin kita tes untuk air ini Langsung ya? Langsung dimandikan nih HP ini gitu. Dipegang dulu. Wah ini saya sembunyikan dulu laptop saya, soalnya kalau laptop saya pasti dia nggak nyala lagi. Mungkin ini langsung aja kali ya. Ya ampun, Dok. Masih bisa. Ini bahkan ada airnya nih. Dia Tapi masih ini sensitif. berarti dia nggak masuk ke dalam-dalamnya enggak? Benar. Dia udah memang didesain seunik itu. Tahan ciprot. Mbak, berarti tapi ini kan air. Kalau dia Ada tisu. berarti kalau dia jatuh, ini ada ketinggian berapa nggak sih untuk kalau misalnya dia jatuh secara nggak sengaja gitu loh Mas? Kalau ketinggian sendiri sih mungkin 1 meter sih. Ketinggian 1 meter dia Misalnya masih dari meja ini ke Iya, bawah, dari meja ini ke bawah. retak. Masih aman ya. Oh, masih aman tapi. Benar. Mungkin kita coba langsung aja kali. Atau dilempar langsung. Oh, ke coba dari tembok. atas ke sini. Dari sini kali yang Hah? tinggi Gimana? dulu. Oh, dari sini ke dari sini. sini. Oh, agak. Nah, ini jatuhnya langsung di air lagi guys. Kayak ini HP sebenarnya kayak mau dibuang-buang gitu ya, sebenarnya agak bingung. Aman. Masih bisa nyala, masih Masih sensitif ya. masih sensitif juga, tombolnya juga masih bisa dipakai. Dan bahkan tanpa ada retak apapun, tanpa anti gores loh ini. Benar. Tanpa casing, tanpa anti gores, masih bisa fungsi. Tahan banget berarti ya ini ya. Sumpah HP ini tuh emang bukan HP spek-spek zaman sekarang, tapi ternyata ini sebenarnya orang-orang tuh butuhin tuh sebenarnya ini. Mungkin ini bisa untuk saran Samsung, siapa tahu Samsung kedepannya dengan ketahanan seperti ini untuk HP-HP yang terbaru sekarang gitu loh maksudnya. Udah semoga kan aja ya. Iya, jadi kan rada-rada, tapi kan pasti harganya udah melejit banget lagi dengan gitu kamera ya. sudah sedemikian sehingga lah gitu. Ini memang bukan buat yang kau mending spek yang segini. Iya. mending buat ini. Ini emang buat yang khusus, bener-bener nyari yang buat tahan banting buat kerja. Tahan banting untuk kerja. Nah, berarti kan tapi kita bahas untuk ojol, berarti ojol sendiri nggak bisa beli bebas dong HP ini, Mas. Iya sih. Benar. Iya kan? Sebenarnya ini emang untuk Tapi ojol tuh mungkin sangat bagus. Kalau Dari perusahaannya ya. menyediakan bisa kan? Bisa. Sama-sama dari bisnis gitu. Oh, untuk yang penting tuh ada perusahaannya gitu ya. Ya. Aduh, enggak
masih tidak bisa berkata-kata karena laptop saya sembunyikan dulu tadi ya, kalau enggak dia nggak bisa nyala guys. Terus ada apa lagi nih Mas di HP ini? Mungkin itu ya. Anti air, terus tombol eksklusif itu mungkin ada itu aja sih, sama yang baterainya masih bisa dilepas pasang itu. Tadi kita udah tuang Iya, air, jatuh dia masih airnya kering ya tetap ya. Terus dia kayak, padahal kan HP kalau misalnya HP seperti ini tuh kalau jatuh pasti kebuka semua kan belakang part-partnya Bener. gitu. Ini tuh Ini gak enggak. kebuka sama sekali. Padahal juga kalau misalnya dilihat di ceklek-ceklek gini juga gak butuh tenaga banget gitu loh, kayak effortless aja. Terus lagi karena buat yang kerja juga kan, memang dia sensor getarnya tuh agak beda. Misal nih kita coba tekan, tahan deh. Coba deh, ini ditekan tombol home agak lama kan dia pasti getar deh. Getarnya pun beda, jadi kayak bukan getar-getar yang mewah gitu, Ini bukan. Tapi getar yang orang di kantong kalau misalnya ada telepon guys. atau apa langsung kerasa gitu getarnya. Ini, jadi kalau kita pencet di sini tuh Kalau emang misalnya- vibrance-nya mungkin lebih kena gitu loh maksudnya. Oh, jadi kita bisa tahu kalau misalnya kayak kepencet atau Iya, apa kalau bisa. kepencet atau misalnya kan kayak di tambang atau di pabrik gitu kan, pasti kan berisik atau nggak kedengeran, tapi HP di kantong kan. Kalau getar gitu kadang juga nggak ketahuan kan. Nah, kalau yang HP kayak gini, getarnya itu dia emang beda. Vibrate-nya memang beda, jadi bisa langsung kerasa lah kalau di HP. Oh, ada telepon masuk nih. Berarti emang notifikasinya juga berasa gitu di sini getarannya Iya. ya. Itu kita bisa tes di settingnya nggak sih Mas untuk yang Notifikasi ya? iya, kayak misalnya di telepon atau apa? Ini belum dipasang itu sih, belum dipasang kartu sih. Sebagai, Apa di settingnya bisa mungkin untuk tes nada dering itu loh Mas? ada dari ini. Iya, yang di nada dering terus di vibrance-nya mungkin lebih berasa kali. Kasian Masnya udah bahasa, euy. Ini cuma untuk Mungkin aku deketin mic kali ya. iya. Nih. Ini dia kalau misalnya di mode getar nih, getarnya kerasa banget. Bisa coba. Ini untuk volumenya juga lumayan keras nih. Terus kalau mode getar, getarnya bisa kerasa Ini banget. Mbaknya mau coba gak? Iya, Mau berarti coba buktiin. Coba deh. coba. Ini volumenya aku maksimalin. Keras Terus banget kan? getarannya? Oh, getarannya itu tadi pas mau senyap itu ya. Loh. Emang dia lebih kayak tring gitu loh. Kalau HP biasa kan mungkin getarnya kayak cuma sekelibet gitu kayak. Iya. Iya, kayak Tapi kalau yang kayak ini berasa. bisa Ya ini mungkin kalau di meja terus ada notif pasti dia gini. Iya nggak sih Cok? Kayak iya sebenarnya tuh emang kayak oh iya iya ada itunya ada deng. Oh ini tapi untuk tampilannya emang bener balik lagi kayak HP zaman dulu loh guys ini. Benar. Bener-bener tampilan HP zaman dulu dan zaman. rada layarnya kecil untuk pas di kantong sebenarnya ini tuh. Tapi ini masih memungkinkan ya untuk kayak misalnya kita mau pakai foto, video. foto video bisa. Bisa. Apalagi buat yang kayak ini kan juga bisa buat kalau di kayak kios-kios gitu atau F&B juga Iya. bisa kan, karena butuh yang kadang ada yang kedainya di luar gitu kan. Iya, Nah, jadi kayak gini butuh juga butuh kan pakai kamera HP-nya aja buat ya. QR lah, setidaknya minimal buat QR gitu. Iya. Atau buat pembayaran QRIS gitu masih bisa. Makanya memang megapikselnya nggak segede-gede yang sekarang bisa sampai 100 atau berapa. Iya. Ini cuma 10 tapi bisa powerful, masih jelas, bisa zoom. Kurang Iya. apa coba? Ya mungkin kamera ini nanti kita akan review di episode selanjutnya guys. Tunggu saja. Tapi emang ini untuk ditekan aja getar gini aja berasa Iya, gitu kan? loh. Maksudnya kayak pas kita mau tekan back gitu atau misalnya tekan home gitu, kayak langsung berasa gitu HP-nya. Yang belum kita coba uji api aja nih. Ini kita gak tahu lagi uji api, saya agak ngeri ya mas. Ntar saya kebakaran ini. Aduh. Tapi kurang lebih emang itu aja ya mbak HP-nya dari Benar. spesifikasinya dan lain sebagainya emang kayak tahan di segala situasi, kondisi gitu. Cuaca ekstrim ya gitu-gitu. Nah mas, aku juga mau tanya nih, ini berarti tahan di suhu tinggi banget nih, kayak kita lagi dingin banget gitu, kayak atau Pernah panas sih. banget gitu. Sebenarnya pernah sih waktu itu pas lagi musim kemarau banget kan.
lagi musim kemarau, ini HP-nya nggak sengaja ditaruh di luar kantor gitu kan. Di atas Kayak dijemur mobil. gitu ya? Iya, dijemur. Tapi lupa gitu maksudnya, Iya, lupa HP-nya dijemur. Lupa HP-nya dijemur kan. Terus waktu dicek, oh iya ternyata ada di dekat mobil gitu. Nah, terus akhirnya dibuka, oh masih aman, masih bisa fungsi. Iya, soalnya kan ya balik lagi HP-HP zaman sekarang itu kan kalau misalnya kita main di terik matahari biasa lah 27 derajat, 30 derajat itu kan Main aja kan kadang panas kan. Nah, iya, ini nggak layarnya dipakai panas. main aja udah panas, apalagi kena matahari langsung. Nah, itu ini masih fungsi. tapi pas diambil lagi panas banget nggak HP-nya? Panas banget. Waktu Panas dicek banget? juga di atas 40, 50 kayaknya. Ya, sampai 50 sih kayaknya. Panas banget tapi ya Iya, berarti panas ya. banget. Tapi dia masih tetap hidup. Masih. Bener. Sampai sekarang ya HP ini ya? Iya. HP ini ya. Aduh, berarti dia emang cocok lah di minus derajat berapa Celcius sampai 50-an derajat Celcius pun harusnya masih oke ya Masih oke, HP ini ya. Benar. Cuman Paling- ya jangan dilempar ke apa aja Iya, gitu, iya. jangan. Oh, pasti kebakar. Tapi kan emang berarti kalau misalnya aku masih belum dapat gambaran misalnya dia kayak sekelibat api gitu doang. Kayak Masih misalnya apa ya? Kalau misalnya kita contohkan selain dari casan meledak itu mungkin kayak nggak sengaja kena api gitu, panas banget. Kayak kalau bentar banget gitu doang nggak masalah, HP-nya Masih nggak nggak meleleh masalah. gitu ya. Berarti ini juga sebenarnya cocok untuk para pendaki gunung ya. Cocok Sebenarnya ini juga. juga kayak digunakan tuh kayak mereka kan butuh dingin, panas, segala cuaca. Apalagi kan kadang di Lumpur, gunung kan pasti iya. kadang jatuh juga kan HP-nya. Iya, licin Iya. dan sebagainya. Berarti emang HP ini tuh emang cocok lah untuk bidang luar lah ya, Iya, bukan buat yang untuk outdoor dalam banget lah, ruangan iya. gitu-gitu. Berarti ya kesimpulannya HP ini tangguh banget. Sesuai yang teman-teman lihat, HP ini juga tangguh banget lah. Tadi kan kita udah juga coba sendiri dan mungkin nanti kita akan review berikut-berikutnya lagi. Dan ya kurang lebih HP ini tuh spesial gitu. Tapi ya balik lagi sayangnya kalian tidak bisa dapat ini secara bebas. Benar. Mungkin kalau kalian mau dapat ini bisa ajukan ke perusahaan kalian dan beli di Bakarolin mungkin guys. Jadi kayak Langsung lebih aja. mudah didapatkan gitu. Ada kontaknya di bawah. Canda. Iya, nanti ada kotaknya. Nanti kita cantumin kotaknya gitu. Apa Mas Nanda juga kontaknya? Kontak saya. Wah, kalau Banyak. saya cuma sebagai technical, kalau bosan langsung ke salesnya aja lah. Berarti kalau technical ini untuk Mas nih untuk di HP Samsung lain atau di Samsung aja? Saya memang technical tapi khusus di mobility. Jadi mobility itu termasuk Samsung juga, device Android gitu. Oh, jadi Android brand lain juga tetap kepegang sama Mas Nanda juga. Iya. Karena selain jual Samsung, perusahaan saya juga jual solusi MDM. MDM itu Mobile Device Management. Nah, Mobile Device Management ini misalnya nih kayak HP-HP kantor gini, HP-HP perusahaan itu biar bisa di-manage cuman dari satu website aja itu bisa. Di manage-nya sampai ke dalam fitur-fiturnya gitu Iya, maksudnya. misalnya nih nggak bisa di hard reset gitu, atau misalnya nggak bisa nyalain Bluetooth, nggak bisa matiin lokasi, gitu bisa. Bahkan bisa dicek juga lokasi device ini saat ini di mana. Di mana gitu ya? Hilang di mana, itu juga bisa. Pakai cuman dari satu website aja. Oh, bisa langsung gitu ya, Mas? Bisa. Aduh. Misal nih device-nya udah jauh-jauh semua, tapi harus kita nambahin aplikasi ini. Udah tinggal ditaruh aja di websitenya, otomatis nanti HP-nya bisa nge-download sendiri. Maksudnya tanpa kita manusia ke download ya, Mas, gitu loh. Nggak perlu. Ini juga lagi dipasang itu sih MDM buatan perusahaan kami. Jadi tinggal ini misalnya salah satu yang aku blokir tuh dia nggak bisa apa ya? Salah satunya nih dia bisa aku screenshot. Nah, jadi Oh, screenshot gak bisa. screenshot nggak bisa. HP ini gak bisa screenshot karena udah diatur fiturnya berarti. Benar, dia Benar. kan tadi ada MDM Mobile Device Iya. Management. Berarti kayak misalnya kita nggak sadar, oh ada aplikasi ke download baru nih, itu berarti emang dari Masnya emang udah ngatur HP-nya bisa ke download sendiri gitu ya? Iya betul. Dan juga bisa diblokir juga dari Play Store-nya nih. Misal Play Store-nya nggak bisa download aplikasi lain selain aplikasi yang di Kantoran. kantor gitu. Misal cuman WhatsApp aja sama aplikasi bawaan Iya. kantor. Oh bisa disetting jadi orangnya kalau mau nyari di Play Store, mau nambah YouTube nggak bisa. Nambah Spotify nggak bisa. Oh, tapi ini berarti cuma dari Masnya kan? Dari kalau misalnya kita udah pakai nih HP, kita nggak bisa buat sendiri dong berarti? Nggak bisa pakai fitur itu maksudnya? Kita nggak bisa setting? Iya. Nggak bisa ya? Tetap harus dari Masnya gitu ya yang buat? Kalau mau masukin di dalam handphonenya kayak MDM itu ya. Oh Iya, kalau emang harus sampai melalui jauhnya dia. dari saya. Oh, benar.
mantap. Kurang lebih begitu guys HP ini ya. Emang sih spesifikasinya memang begitu, tapi itu menurut aku masih cukup oke untuk HP-HP zaman sekarang, dan untuk kalian running pun juga gak masalah. Yang penting kan dia tetap tahan banyak nih. Gak bisa aku sebutin lagi karena kalian udah nonton sendiri gitu. Jadi gimana nih? Kalian berniat pakai HP ini atau tidak? Tapi ya mungkin balik lagi, karena HP ini kalau untuk ya anak-anak Gen Z mungkin agak susah gitu ya. Bener. Agak susah untuk dijangkau karena memang tampilan desain dan layout sebagainya emang agak jadul gitu bisa dibilang. Nah, mungkin teman-teman yang mungkin mau kepikiran pakai HP ini bisa langsung untuk ke perusahaannya sendiri karena balik lagi gak jual bebas. Nah, mungkin untuk penutupnya nih Mbak, karena udah selesai, mungkin ada sepatah dua kata nih dari Mas Nanda ataupun Mbak Caroline untuk teman-teman, ataupun mau mempromosikan ataupun segala macam, boleh dipersilakan. Kalau dari aku sih kayak tetap gunakan Samsung. Atau pakai Samsung di era gempuran-gempuran lainnya. Benar. Kalau dari Masnya? Kalau dari saya sih, apalagi buat yang kantor-kantor, mungkin bisa dipasang nih MDM. Apalagi pasti banyak kan device-device atau HP-HP kantor Yang perusahaan disalahgunakan. gitu kan. Iya, daripada hilang susah nyarinya, bisa Mending pasang langsung MDM, aja ya? bisa langsung dicek. Berarti MDM itu balik lagi nih Mas aku. Ini misalnya dari kantor aku mau pakai, bisa request. Bisa, tinggal langsung aja kontak ke sales kita. Oh, bisa request juga ternyata. Walaupun misalnya aku nggak beli HP ini gitu. Aku pakai HP kantor yang udah ada gitu. Udah bisa. Bisa juga tetap. Bisa. Aduh guys, semakin tidak bisa berkata-kata lagi gitu. Nah mungkin itu penutup dari Mas Nanda dan Mbak Caroline nih. Terima kasih banyak buat waktunya, buat sharing-sharingnya, buat Sama-sama. knowledge-nya juga terima kasih. Dan untuk terima kasih juga karena udah demo langsung secara langsung HP ini, dan mungkin teman-teman juga akan terkesima dengan HP ini gitu. Untuk teman-teman di luar sana jangan lupa support channel COGS On Tech dan support Mas Nanda dan Mbak Caroline. Dan mungkin kita akan podcast di part-part berikutnya dengan tipe-tipe HP yang lain. Jadi jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian kalau misalnya video ini berguna. Dan jangan lupa dipakai HP ini. Bilang aja ke perusahaannya ini tuh penting. Jadi ya bisa langsung ke Mbak Caroline dan Mas Nanda. Bisa kita lambaikan. Dadah guys, terima kasih.